Saksikan konser Berbagi Kasih Bersatu Melawan Corona tanggal 17 Mei 2020 jam 19.30 di TVRI dan stasiun TV lainnya. Bersatu Melawan Corona. Semoga ulama yang ada di pemerintahan itu berfungsi sebagaimana mestinya keulamaannya dan tidak diam sebagaimana batu yang tidak ada arti. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu perasaan sakit hati terhadap adanya kelakuan dan ulah orang-orang yang tidak punya hati sebenarnya. Bagaimana kita lihat di akhir-akhir ini, harusnya di 10 hari terakhir Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, beriktikaf di masjid, kemudian memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, mengharap adanya Lailatul Qadar untuk kebaikan hidup dan akhiratnya. Malah diajak konser. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, saya mempunyai satu pertanyaan. Siapa sih orang itu? Siapa sih mereka? Dan umatnya siapa? Kalau kita tahu bagaimana ketika seorang nabi mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, negerinya, rakyatnya ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak melakukan hal ini. Umatnya siapa ini? Apalagi baginda Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal ini. Mari kita lihat baik-baik sejarah adanya beberapa nabi yang telah menghadapi ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Adam mengaku dirinya zalim terhadap dirinya sendiri sehingga mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan musibah daripada Allah. Kalau azab mungkin ini siksa, tidak, tapi ini ujian daripada Allah. Ini bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malah berpesta-pesta, tidak malah berfoya-foya, tidak malah berhura-hura Nabi Adam. Lalu ini umatnya siapa yang mengajak pesta-pesta, mengajak nyanyi-nyanyi, mengajak bergembira ria? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ini umatnya Nabi Musa? Tentu tidak. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ini Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika kita bertanya lagi, ini umatnya siapa? Masya Allah, mungkinkah ini umatnya Nabi Nuh? Kita lihat ketika Nabi Nuh mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inni an as'ulaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, ketika Engkau tidak mengampuni aku, ketika Engkau tidak merahmati aku, maka aku termasuk orang yang sangat rugi dunia dan akhirat. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam ketika mendapatkan pandemi, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Lalu ini umatnya siapa yang mengajak konser-konser? Masya Allah. Mari kita lihat bagaimana Nabi Yunus. Jika mungkin ini umatnya Nabi Yunus, tapi lihat bagaimana Nabi Yunus ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau malah mengasingkan diri, beliau berdoa di tempat kesunyian, bukan mengajak konser di tempat keramaian. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Beliau berdoa meminta ampun kepada Allah.
Fanada fi dhulumat, kata Al-Quran, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, mengaku dirinya sudah melakukan kelalaian sehingga mendapatkan ujian dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bulan suci Ramadan, di mana umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Ini malah diajak untuk melupakan diri dan melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan apapun. Malah kita lihat ada pernyataan dari pejabat yang tidak mempunyai hati dan mempunyai nabi. Saya sampaikan, kenapa saya sampaikan tidak punya nabi? Karena dari masing-masing nabi yang kita ceritakan tadi tidak ada yang diikuti. Apa kata mereka? Kali ini kita pilih media konser musik, mengingat lagu punya daya magic yang luar biasa dalam menenangkan jiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ini umatnya Nabi Muhammad? Kalau umatnya Nabi Muhammad menenangkan jiwa yaitu dengan zikir, yaitu dengan baca Al-Quran, taqarrub kepada Allah. Itu cara paling penting bagi umat Nabi Muhammad mendekatkan diri, yaitu cara satu-satunya yang paling istimewa, paling tokcer dan manjur untuk menenangkan diri, bukan dengan musik. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, ini adalah cara yang paling inti untuk menenangkan diri. Inna lillahi wa rajiun. Kalau ini adalah ajaran siapa? Allahu a'lam. Yang pasti saya berharap kita punya negeri ini diberikan rahmat oleh Allah dan ridha oleh Allah. Yang pasti kita berharap kita punya negeri, punya banyak ulama, punya banyak ustadz, punya banyak orang-orang yang katanya wara' dan alim. Kami berharap mereka juga bersuara. Kami berharap mereka tidak diam. Apapun alasannya. Entah alasan toleransi, entah alasan santun, entah alasan, apalagi alasan rahmatan lil alamin. Na'udzubillah. Rahmatan lil alamin sudah dibawa-bawa dengan tempat yang tidak sesuai dengan keperuntukannya. Bukan itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin mengajak manusia untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesejahteraan sejati dan hakiki ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatan lil alamin, dan semoga ini menjadi nasihat buat Al-Fakir, dan ini menjadi nasihat kepada Anda semuanya yang menonton video ini, yang menanti adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri dengan melakukan hal-hal maksiat rame-rame semacam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ulama yang ada di pemerintahan itu berfungsi sebagaimana mestinya keulamaannya, dan tidak diam sebagaimana batu yang tidak ada artinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang bisa kita sampaikan dari kami yang merasa sakit hati, dan mungkin Anda juga begitu. Kita sampaikan bersama-sama, minta kepada Allah. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran,
wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal wala takhsha min dhil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu